Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mo Cerita. Karena setiap belahan dunia punya ceritanya sendiri. Kali ini kita akan membahas mengenai beberapa peristiwa di Indonesia yang terjadi di bulan Maret. Cekidot. Maret adalah bulan ketiga dalam kalender Gregorian. Banyak peristiwa sejarah terjadi di bulan ini. Selain untuk dikenang, sejarah juga dapat dijadikan sebagai pendorong semangat untuk melakukan pembangunan. Menurut Mohyamin, sejarah merupakan suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari beberapa peristiwa yang mampu dibuktikan dengan kenyataan, fakta. Lalu peristiwa dan sejarah apa sajakah yang terjadi bulan Maret? Berikut rangkumannya. TNI melakukan serangan umum pada tanggal 1 Maret. Terjadi serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949 ke Yogyakarta. Kedaulatan Indonesia yang baru seumur jagung itu sempat diganggu oleh agresi militer dua Belanda sampai jantung ibu kota Indonesia saat itu, Yogyakarta, berhasil mereka duduki. Para pemimpin negara juga sempat ditangkap dan diasingkan, termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Pada tanggal 6 Maret tahun 1985 diterbitkan Surat Keputusan Pangap Nomor Kep 093/1985 tentang pokok-pokok organisasi dan tugas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrad. Diatur bahwa Kostrad sebagai komando utama pembinaan berkedudukan langsung di bawah Kasat, sedangkan sebagai komando utama operasional Kostrad berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI. Tanggal 9 Maret ditetapkan sebagai Hari Musik Nasional. Selain ditetapkan sebagai Hari Musik Nasional, tanggal 9 Maret juga bertepatan dengan hari lahir komponis besar Indonesia W.G. Rudolf Supratman. W.R. Supratman lahir pada tanggal 9 Maret tahun 1903 di Purworejo, Jawa Tengah. W.R. Supratman merupakan seorang guru, wartawan, pengarang, dan komponis. Dan karena pencapaian besarnya menciptakan lagu Indonesia Raya pada tahun 1924 di mana ia masih berusia 21 tahun, ia menjadi pahlawan nasional. Pada tanggal 11 Maret kita akan dibawa kepada sejarah yang penuh kontroversi, yaitu lahirnya Surat Perintah tanggal 11 Maret tahun 1966 atau yang lebih dikenal sebagai Super Semar. Banyak yang meyakini Super Semar inilah yang menjadi awal mula kejatuhan Soekarno. Disebutkan Presiden Soekarno mengeluarkan surat ini untuk menanggulangi adanya pergerakan pasukan tak dikenal yang bergerak menuju Istana Bogor. Tahu kondisi dalam bahaya, Presiden Soekarno memberi mandat kepada Panglima TNI AD saat itu, Soeharto, agar mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang memburuk. Namun, sekali lagi Super Semar adalah sejarah yang masih gelap. Terkait keaslian sejarahnya masih belum ada yang bisa menjamin karena arsip asli Super Semar pun belum ditemukan, sampai saat saksi terakhir masih hidup, yakni mantan Presiden Soeharto. Beliau tidak mengemukakan bagaimana sejarah asli lahirnya Super Semar itu. Saat ini ada 3 versi Super Semar yang masih tersimpan, yakni versi Pusat Penerangan TNI AD, Yayasan Akademi Kebangsaan, dan versi Sekretariat Negara. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 24 Maret tahun 1946. Hal ini merupakan peristiwa pembakaran seluruh kota oleh ratusan ribu rakyat Bandung guna mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ultimatum Belanda agar rakyat Bandung mengosongkan kota membuat rakyat Bandung membakar seluruh penjuru kota dan pergi meninggalkannya. Bandung Lautan Api juga merupakan bentuk memanasnya hubungan Indonesia Sekutu terkait Belanda yang mengultimatum Indonesia untuk menyerahkan senjata hasil lucutan tentara Jepang kepada Sekutu. Berjalan ke tanggal 25 Maret tahun 1947, kita akan menemukan babak diplomasi kedaulatan Indonesia. Banyak pihak yang menganggap perjanjian Linggarjati adalah bentuk lemahnya pemerintahan saat itu, di mana harusnya Sumatera masuk dalam wilayah NKRI, namun perundingan dengan Belanda tersebut hanya mengakui bahwa wilayah Republik Indonesia secara de facto hanya terdiri dari Jawa dan Madura. Selain itu, perjanjian ini juga berhasil mengubah bentuk negara dalam Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) menjadi Republik Indonesia Serikat RIS. Pelaksanaan hasil-hasil perjanjian Linggarjati ini tidak berjalan mulus.
Bahkan Belanda justru mengkhianati perjanjian ini dengan melakukan agresi militer pada tanggal 21 Juli tahun 1947. Harusnya, menurut perjanjian, mereka akan angkat kaki dari bumi Indonesia tanggal 1 Januari tahun 1949. Dengan adanya agresi ini maka dianggap perjanjian batal oleh keduanya. Filateli merupakan kegiatan mengumpulkan perangko dan benda pos lainnya yang indah. Kegiatan mengumpulkan perangko masih berlaku hingga saat ini terutama para kolektor yang mencari benda-benda unik dan tua. Semakin tua perangko dan benda pos lain akan bernilai tinggi. Seperti misalnya perangko yang digunakan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia menggunakan perangko Raja Willem III, yaitu pada tahun 1864. Tanggal 29 Maret ini ditetapkan sebagai Hari Filateli sejak tahun 1990-an. Tanggal ini diambil dari tanggal pendirian Posegel Versamelaars Club Batavia, perkumpulan kolektor perangko pertama di Indonesia, tepatnya tanggal 22 Maret tahun 1922 di Jakarta yang saat itu bernama Batavia. Tanggal 30 Maret diperingati sebagai Hari Film Nasional karena pada tanggal 30 Maret tahun 1950 merupakan hari pertama pengambilan gambar film Darah dan Doa atau Long March of Siliwangi yang disutradarai oleh Usmar Ismail pada saat itu. Meski sebenarnya perfilman Indonesia sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Di bawah pemerintahan Belanda, Indonesia mengawali era perfilman dengan berdirinya bioskop pertama di Indonesia pada tanggal 5 Desember tahun 1900 di daerah Tanah Abang, Batavia dengan nama Gambar Hidup yang menayangkan berbagai film bisu. Sedangkan pada saat ini, perfilman Indonesia dirasa cukup maju dengan munculnya film-film baru karya anak bangsa. Semoga perfilman Indonesia semakin maju ke depannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share. Dan selalu pelajari karena sejarah adalah siapa kita dan mengapa kita seperti ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan tinggalkan argumenmu di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.